siapa yang hari ini sedang bersuka cita? Saya kak, saya. Ya, kakak juga lagi bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan. Semua adik-adik bangkit berdiri yuk, kita nyanyi hari ini, hari ini. Ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikutin doa yang Inang ucapkan. Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukalah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kebaktian minggu sekolah minggu diambil dari titah kelima dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Suaranya yang keras. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, ayo kita ulang lagi. Diucapkan dengan benar. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Demikian bunyinya. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau pengakuan dosa, tapi sebelum pengakuan dosa kita seperti biasa kita mau bernyanyi lagu apa Kak Dewi? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Kita bangkit berdiri. Yuk adik-adik, sambil bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, Irama.
amat cinta pada saya. Oh kiranya Kita nyanyikan sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita. Ucapkan doa yang Inang bacakan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sebelum kita membaca epistel, ayo Alkitabnya dibuka. Alkitabnya dibuka. Tertulis pada Mazmur 25 ayat 5. Epistel pada minggu kita hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Bang Andi bisa lihat Tuhan Yesus nggak di sini? Gak bisa kan? Iya ya. Jadi Tuhan Yesus di mana ya? Yesus di mana adik-adik? Ya, Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Saat kita sedih, senang, lagi sakit atau lagi sehat, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Yuk, Kita mau bangkit. nyanyi daki 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 gunung yang tinggi. Yuk. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, serta Engkaulah Yesus. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Dewi, tahu nggak akhir-akhir ini itu COVID makin mengganas, lalu Kak, kira-kira Kak Dewi takut nggak Kak? Takut sih Bang. Tapi dalam firman Tuhan kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus selalu ada sama kita, selalu ada di sekitar kita, selalu ada di hati kita, dan Tuhan Yesus selalu sayang pada kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak kami, sekolah minggu HKBP Kapuk, Raja Kapuk, dan seluruh orang tua yang ada di rumah, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Adik-adik kami, shalom. Tetap sukacita meskipun kita beribadah di rumah. Semangatnya harus kuat. Kalau guru berkata, belajar di rumah, belajar dengan baik. Dibacain bukunya. Kalau sekarang pandemi virus corona masih sangat banyak yang sakit,
maka tetaplah di rumah. Belajar di rumah, jangan dulu pergi jauh-jauh ke mana-mana. Kalau harus pergi, dipakai maskernya dengan baik. Jadi ya, biar sehat-sehat semua. Buka Alkitabnya. Ayo, sama-sama buka Alkitabnya. Firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat 25. Dalam perjanjian baru, Alkitab yang Amang Pendeta pakai halaman 362 perjanjian baru. Udah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, kita sama-sama membacanya. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25, 2 ayat sekaligus. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan ini hari ini disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Dahulu kepada jemaat dalam 12 marga orang Israel. Jadi Ibrani itu orang Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulun, Yusuf, Benjamin. Semua anak Yakub. Dan pada saat ini firman Tuhan ini ke sekolah minggu atau BPK. Firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang percaya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Kampung adalah anak-anak Tuhan Yesus yang disayangi Tuhan Yesus. Kita adalah umatnya. Adik-adikku umatnya. Orang tua kita itu juga anak-anak putra-putri Tuhan Yesus. Kalian juga adik-adikku yang cantik, yang tampan, yang sedang beribadah di rumah sekarang mendengarkan khotbah ini. Nah, kepada anak-anak Tuhan itu, kepada anak-anak sekolah minggu yang baik itu, Tuhan serukan seperti ini. Pertama, anak-anaknya itu harus saling memperhatikan. Maksudnya saling memperhatikan, udah di situ saling menolong. Si kakak dengan si abang saling menolong. Si abang dengan si adik saling menolong. Itulah saling memperhatikan. Kalau seorang mencuci piring, satu orang mungkin mencuci baju. Satu orang nyapu rumah, satu orang nyapu pekarangan. Satu orang bagusin buku, mungkin satu orang lagi yang paling kecil bagusin mainan. Saling memperhatikan, jangan membiarkan. Udah capek kakaknya, adiknya masih merengek-rengek, gak diperhatikan adiknya, masih kecil, belum bisa memakai bajunya, belum bisa mandi, dibiarin. Oh, itu bukan saling memperhatikan namanya, itu namanya saling membiarkan. Anak-anak Tuhan harus saling memperhatikan. Jangankan adik, orang tua juga harus saling kita perhatikan. Kalau bunda kita lagi masih baru capek, baru datang dari pekerjaan, jangan menyusahkannya. Paling sedikit lari ke pintu gerbang, kita buka gerbang, buka pintu,
Ditemui rumah udah bagus, udah rapi, itu saling memperhatikan. Saling memperhatikan itu jauh dari kata saling menyakiti. Saling memperhatikan itu saling mengobati, saling menyembuhkan, saling merawat. Saling memperhatikan itu, seorang sakit, berarti kalau kakaknya sakit, si adik, rajin dong, ambil minum dari dapur. Jadi akan minum, kakak, udah sembuh kak, gitu. Kepada ayah bundanya juga seperti itu. Seperti itulah seruan firman Tuhan, saling memperhatikan. Berikutnya, anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan kita, saling menopang. Kalau ada seorang yang sedih, jangan semakin dibuat sedih. Udah nangis, dimarahin lagi, disakiti lagi, dibully lagi. Harusnya saling menopang itu. Kalau seorang adiknya nangis, ambil tisu dong, hapus air matanya, atau ambil sapu tangan, hapus air matanya. Saling menopang itu apa yang bisa kita lakukan sama bapak, sama bunda. Kakiku sakit, mungkin kalau anak-anaknya mau membijat kakinya, meskipun mungkin ya hampir nggak terasa, tapi itu sangat luar biasa artinya bagi orang tua. Anakku memperhatikan aku. Tadi dia capek, langsung sembuh itu. Kenapa? Karena saling menopang. Anak-anak Tuhan itu, kata firman Tuhan kita, saling menopang, dimulai dari keluarga, di sekolahnya, bersama dengan teman-temannya. Orang yang seperti itu banyak sahabatnya. Seruan firman Tuhan kita, anak-anakku saling menopang. Berikutnya seruan firman Tuhan kepada anak-anak, kepada kita semua, ada orang tua juga, supaya kita rajin beribadah. Jangan meninggalkan ibadah, kata firman Tuhan. Kita sekarang nggak boleh ke gereja, supaya jangan berkumpul dekat-dekat, karena virus corona masih dekat, masih ada di sekitar kita. Belum jauh dia, kita doakan dia jauh. Kita doakan tidak ada lagi virus corona. Tapi kalau nggak bisa beribadah di gereja, jangan menjadi tidur terus. Makanya ada rekaman ibadah sekolah minggu ini. Nanti bukalah YouTube-nya setiap minggu. Jangan lupa ikuti dengan baik. Mulai dari nyanyian pertama yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, ibu guru kita, bapak guru kita, yang dipimpin oleh ibu sintua, yang dipimpin pendeta berganti-ganti. Lihatlah, dengarkanlah khotbahnya, itu rajin beribadah. Bukan hanya itu aja, kalau dikatakan rajin beribadah di rumah, jangan lupa berdoa. Berdoa itu juga ibadah, Dikun berdoa. Teman-teman kita, orang tua teman kita banyak yang sakit sekarang. Di rumah mereka isolasi mandiri. Ada yang di rumah sakit. Kita semua harus ikut mendoakan adik-adikku. Itu bukan hanya pekerjaan orang tua, tapi pekerjaan kita semua. Doa anak-anak sekolah minggu juga didengarkan oleh Tuhan, sangat nyaring sampai ke telinga Tuhan Yesus kita itu. Anak-anak berdua merdu sekali, indah sekali, jempol, suka cita Yesus mendengarkannya. Didengarkan itu. Doamu manis didengarkan Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adikku. Doakan ayah bundamu. Doakan negara kita ini. Doakan juga semua saudara-saudara kita yang sedang sakit itu. Tekun beribadah, berdoa, bernyanyi, membaca firman Tuhan, bacai firman Tuhan di rumah. Jangan hanya buka handphone, lihat YouTube atau mainan-mainan yang lain, tontonan-tontonan yang lain. Baca firman Tuhan, bacai. Kalau udah suntuk atau sudah capek belajar, buka kitab dulu.
Banyak cerita yang bagus-bagus, yang indah-indah di situ. Supaya kita semangat. Kata firman Tuhan, rajin beribadah, jangan meninggalkannya. Kemudian saling menasihati dan bimbing. Menasihati itu, kalau ada yang malas, enggak, jangan malas ya, enggak baik malas, katakan seperti itu. Itulah menasihati. Jangan mudah menangis, jangan mudah cemberut, harus semangat, berikan. Katakan seperti itu kepada temanmu, kepada kakakmu, kepada adikmu, pada sahabatmu. Nah, itulah saling menasihati. Firman Tuhan kita ciri khas anak-anaknya, dan diserukan firman Tuhan kepada anak-anaknya, pada adik-adik sekolah minggu yang disayanginya, saling menasihati, tidak saling melukai, tidak saling membenci, jauh, bukan begitu, tapi saling mengasihi, saling menolong, saling menasihati. Adik-adikku, waktu kita sangat singkat. Sebentarnya kalian sekolah minggu, nanti sebentar lagi sudah remaja itu. Sesudah remaja, sudah jadi pemuda-pemudi, pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi mumpung selagi masih ada waktu, kesempatan ini, bergunakan dengan baik, belajar dengan baik. Besok-besok kalian menghafal, sekarang dihafal, besok udah lupa. Sekarang masih bagus, otaknya masih mudah mengingat. Kalau ada nyanyian yang disukai hari ini nyanyikan, sebentar diajar di sekolah minggu, udah diingat, bagus, pergunakan dengan baik. Berikan orang tua kita bersuka cita, adik-adik. Karena ingat ya, tidak selamanya orang tua itu bersama dengan kita loh. Suatu waktu mereka enggak bersama-sama dengan kita lagi. Atau suatu waktu orang tua kita udah tua. Suatu waktu anak sekolah minggu udah berumah tangga, ditinggalkan orang tuanya. Suatu waktu. Jadi selagi masih ada waktu, waktu kita sangat singkat. Diingatkan di sini tentang waktu. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat maksudnya nanti ada waktunya Tuhan datang kembali, langit dan bumi berlalu. Itu juga waktu yang mendekat. Tapi memang waktu kita sebentarnya, singkatnya. Jadi pergunakan waktu dengan baik. Masa kecilmu tidak terulang lagi. Selagi masih anak sekolah ini, pergunakan dengan baik. Waktu yang tidak dipergunakan hilang, terbuang, gak bisa kita pakai lagi. Ditabung dulu lah waktunya. Enggak. Ini lain dengan uang. Kalau uang bisa ditabung, simpan. Kalau waktunya nggak dipakai, udah hilang. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Padahal Tuhan kita sangat baik. Dia memberikan waktu kepada kita semuanya sama bagi semua orang. 24 jam satu hari. Pagi siang sampai malam. Dia berhitung semuanya 24 jam semuanya. Pergunakan dengan baik. Karena waktu kita sangat singkat. Tetap bersukacita, tetap berbahagia. Kata firman Tuhan, saling memperhatikan, saling menopang, rajin beribadah, saling menasihati, pergunakan waktu dengan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah, atas firman yang memberikan nasihat yang sangat baik dan sangat perlu bagi kami, bagi anak-anak kami sekolah ini, supaya mereka semua bersukacita karena Tuhan mengajarkan saling memperhatikan, saling menopang, saling menasihati. Firman-Mu adalah kekuatan. Tuhan mengingatkan kami untuk tetap beribadah kepada-Mu, bertemu Tuhan dimanapun kami berada, melalui doa, nyanyian, membaca firman, dan dengarkan firman. Supaya kami pergunakan waktu kami dengan baik, menjadi
kemuliaan. Bapa dalam surga, Engkaulah yang menjenguk seluruh anak-anak sekolah minggu, KKBPK, Resort kami, ke rumah mereka masing-masing. Engkaulah yang mengunjungi mereka, menghibur mereka, memberikan semangat kepada mereka, supaya semuanya dekat sama Tuhan, supaya semuanya mau berbincang-bincang, bercerita kepada Tuhan dalam pergumulan hidupnya sehari-hari, dalam sukacitanya, dalam tangisnya, dalam keriangannya, diberitahukan kepada sebab Engkau adalah sahabat mereka. Berkati semua orang tua kami, supaya mereka juga tetap semangat, tetap bergembira. Kami jalani masa pandemi ini dengan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa suatu hari pandemi virus corona akan berlalu dari muka bumi ini, dan juga dari negeri kami Indonesia, dan juga dari tempat di mana kami tinggal dan berada. Bapa dalam surga, banyak dari anggota jemaat Tuhan yang ikut menderita karena terkena penyakit virus corona. Banyak yang isolasi mandiri. Bapa dalam surga, kami muliakan nama-Mu, sebab ada banyak juga yang berangsur sembuh atas anugerah. Mereka yang masih sakit, dan juga menjenguk mereka ke rumah mereka masing-masing atau ke rumah sakit. Tuhan memberikan pengharapan dan juga semangat kepada mereka. Berkati kehormatan-Nya. Tuhan, Engkaulah yang menyebut nama mereka satu persatu. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua, dan juga mengasihi mereka-mereka yang kami kasihi yang sedang sakit itu. Ampuni segala dosa kami. Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, sambil kita menyanyi berlimpah sukacita di hatiku. Yuk adik-adik, sambil bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, kita bangkit berdiri. Meskipun di rumah, berdiri adik ya. Kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa, lipat tangannya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Adik-adik kami percaya jaga tetap kesehatan, turuti nasihat orang tua kita, supaya kita semua sehat-sehat dan tetap rajin beribadah. Buka YouTube-nya, tetaplah berkebaktian setiap minggu. Atas nama seluruh guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, dan seluruh majelis HKBP Kapuk, kami ucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom.